Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan mulai kembali pembelajaran matematika, yaitu mengenai operasi hitung berbagai bentuk pecahan. Yang pertama adalah yang akan kita bahas, yaitu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Ya, yang Bu Yeti akan terangkan yang pertama yaitu contoh penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Contohnya, perhatikan dengan baik. 60% ditambah 0,5 ditambah 1/2. Nah, kita dapat merubah bentuk penjumlahan ini dengan berbagai cara. Bisa ke bentuk desimal, bisa ke persen, atau bisa ke pecahan. Ya. Nah, Bu Yeti akan terangkan bagaimana cara mengerjakan contoh penjumlahan ini menggunakan 3 cara. Ya, tiga-tiganya kita akan bahas. Tetapi nanti pada saat pengerjaannya kalian dapat menentukan sendiri mana yang bisa kalian pakai. Ya. Sekarang perhatikan, kita akan berubah ke desimal. Dirubah ke desimal. Ini yang pertama. 60% ditambah 0,5 ditambah 1/2. Ini sama dengan berapa nih? Ini kalikan ke sini, betul. Ditambah hasilnya ke sini. Penyebutnya tetap 3/2. Baru kita rubah ke desimal. 60% sama dengan berapa desimal? Iya, betul. 0,60. Yang ini tetap tidak berubah, 0,5. Lalu yang ini berapa? 1,5. Setelah ini selesai ke bentuk desimal semua, kalian dapat menghitung bersusun panjang boleh. Ya. Ini 0, berarti ada di sini. 6 tambah 5 ditambah 5. Berapa tuh? 16. 6. Simpan satunya di sini, di atas sini. 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 berarti 2. Jangan lupa komanya. Ya, jadi 0,60 ditambah 0,5 ditambah 1,5 hasilnya 2,60 atau 2,6. Ya, di belakang angka, 0 di belakang angka biasanya jarang untuk dipergunakan. Lalu yang kedua, paham sampai sini ya? Ini yang ke desimal. Sekarang ke bentuk persen. Ke bentuk persen, perhatikan. 60% ditambah 0,5 ditambah 1/2. Nah, ke bentuk persen. Kalau ke bentuk persen berarti kita harus per 100. Betul. Ini sudah betul ya, 60%. Nah, 0,5. 0,5 ini harus dirubah dulu nih. 0,5 sama dengan 5/10 karena satu angka di belakang koma. Lalu dikali berapa per berapa sama dengan pernya 100. 100 dibagi 10 boleh. Jadi berapa nih? 10. Jadi di sini 10. Ya, berapa nih jadinya? 50. Jadi sama dengan 50%. Lalu yang ini, rubah lagi. Yang ini. Ini adalah 3/2. Betul, 3/2. Nah, 3/2 dikali berapa nih? Sama dengan 100 per 100. Betul, 50 di sini. Di atas juga 50. Jadi 3 kali 50 150. Ini sama dengan 150.
Yang ini sudah. Yang ini pun sudah. Baru kita jumlahkan. Jadi 60% ditambah 50% ditambah 150%. Sama dengan berapa? Persennya kita pindahkan saja ke samping. Dah. 60 tambah 50. Berapa nih? 110, betul. Tambah 150. 260%. Betul. Sama ya dengan yang ini ya. Sama saja, hasilnya sama. Tetapi hanya beda cara pengerjaannya. Yang ini ke desimal, yang ini ke persen. Ya, paham sampai sini? Lalu yang ketiga. Rubah ke pecahan sekarang. Contoh soalnya sama, 60% ditambah 0,5 ditambah 1/2. Sama saja. Tetapi di dalam pecahan ini, kamu mau tidak mau harus menyamakan penyebutnya. Kita coba dulu yang ini, 60/100. Betul. Yang ini 5/10. Betul. Karena apa? Satu angka di belakang koma. Yang ini 2 tambah 1, 3/2. Paham sampai sini ya? Lalu langkah selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Angka yang terbesar adalah penyebut yang terbesar adalah 100. 100 bisakah dibagi 10? Bisa. 100 bisakah dibagi 2? Bisa. Jadi kita pergunakan penyebutnya 100. Nah, setelah ini kalian 100 dibagi 100. Berapa nih? Ini dibagi ke sini. Dibagi 1. 1 dikali 60. Betul, 60. Lalu yang kedua, 100 dibagi 10. Ini tetap dibagi. Hasilnya betul 10. Hasil dari sini dikalikan ke sini. 10 dikali 5. Berapa hasilnya? 50. Betul. Lalu yang ketiga, 100 dibagi 2. Berapa? Betul, 50. Pintar, 50. Nah, 50 ini kamu kalikan ke sini, ketiga. Jadi 150. Berapa hasilnya nih? Sama dengan 60 tambah 50, 110 tambah 150, 260/100. Sama ya semua ya? Dengan yang ini sama. Tetapi di dalam bentuk pecahan kita harus diperkecil kembali nih. Yang 260-nya bisakah diperkecil? Bisa dengan angka 10/10. Berapa nih? 26/10. Masih bisa dibagi? Masih. Dibagi 2 sama dengan 13/5. Nah, setelah ini tidak bisa dibagi lagi, tetapi bisa di pecahan campuran. Bentuk kepecahan campuran di sini ya. Nah, pernya sama, 5. 5 dikali berapa yang mendekati 13? 2, 2-nya di samping. Nah, 2 kali 5, 10. 13 dikurangi 10. 3. Ini hasil dari pecahan. Jika dia dimintanya di pecahan campuran. Kalau ini di persen dan ini ke desimal. Ya, itu contoh penjumlahan. Nah, sekarang perhatikan contoh pengurangannya. Ya, di sini ada soal 3, 1/2 dikurangi 0,75 dikurangi 120%.
Nah, 3/1/2 ini kita akan bentuk ke desimal. Nah, 3/1/2 adalah pecahan biasanya 7/2. Berapa desimalnya? Nah, perhatikan di sini. 7 dibagi 2, 3. 2 kali 3 adalah 6. Dikurangi, 1 kurangi 6. 7 kurangi 6, 1 nih. Nah, 1 tidak bisa dibagi 2, tetapi kita berikan koma, jadi 10. 10 dibagi 2 adalah 5. Hasilnya berarti 7/2 adalah 3,5. Paham ya? Lalu 0,75 tidak perlu berubah lagi karena sudah bentuk desimal. Nah, yang 120%, 120% adalah 120 per 100. Nah, desimalnya adalah 1,2. Paham sampai sini? Lalu baru kita kurangi. Berapa nih dikuranginya nih? Susun ke bawah boleh. Kita susun, kita coba ya, kita susun ke bawah nih. 3,5, 0,75, 1,2. Begini susunannya. Ya. Nah, untuk mempermudah kita dalam menghitung desimal, kita coba menggunakan nolnya, kita tambah saja di sini. Ya. Pinjam, tetap ada peminjaman. 5, 0 dikurangi 5 bisa? Tidak, kita harus pinjam ke angka 5 di sini. Pinjam 1, jadi ini 10, ini jadi 4. 10 dikurangi 5. 5 hasilnya betul. 5 dikurangi 0. 5. Lalu yang kedua, 4 bisakah dikurangi 7? Tidak, kita harus pinjam ke angka 3. Pinjam 1. Ini jadi 14, ini jadi 2. 14 dikurangi 7. 7, betul. 7 dikurangi 2. 5. Komanya tetap ya. Nah, karena tadi sudah dipinjam, dia ada di angka 2. 2 dikurangi 0, tetap 2, betul. 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Jadi, ini hasilnya 1,55. Paham sampai sini? Ini baru dirubah ke desimal. Ada 2 cara lagi, yaitu kita rubah ke persen dan pecahan. Ya, kita ke persen sekarang. Soalnya tetap sama, 3/1/2 dikurangi 0,75 dikurangi 120%. Tadi ini berapa? 7/2. Nah, kalau kita mau merubah ini ke persen, berarti kita harus kalikan ini, Nak. Ini harus per 100. 100 dibagi 2 berapa? Betul, 50. Berarti atasnya harus 50 nih. 7 kali 50, 350. Berarti ini 350%. Ya. Yuk, sekarang kita mulai lagi. 350% dikurangi 0,75 berarti 75% dikurangi 120%. 350 dikurangi, bingung, misalnya kalian bingung nih, susun saja ke bawah. Kurangi 75. 22 dulu. Ya, ini berarti pinjam. 10 dikurangi 5. 5. 4 bisa dikurangi 7. Kita pinjam lagi ke 3. 14 kurangi 7. 7. Ini 2 tidak ada temannya. Lalu yang kurangi yang ketiga adalah 120. Dikurangi lagi. 5 dikurangi 0, 5. 7 dikurangi 2, betul 5. 2 dikurangi 1, 1. Jadi hasil dari 350%
dikurangi 75% dikurangi 120% itu hasilnya adalah 155%. Ya, sama dengan bentuk desimal. Perhatikan yang ketiga, kita ke dalam bentuk pecahan. Pecahan ketiga. Caranya sama. 1/2 dikurangi 0,75 dikurangi 120%. Nah, yang tadi ini kita rubah ke bentuk pecahan biasa adalah 7/2 dikurangi 0,75 jadi berapa? 75/100 dikurangi tuh. Dah, sampai sini paham ya? Lalu mau tidak mau penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. 100 paling besar, berarti hanya 2. 100 bisa dibagi 2, berarti ini 100 semua. Oke, sampai sini. 100 dibagi ke sini, kedua, berapa nih hasilnya? 50, betul. 50 dikali 7. 350. Oh, di sini 350 ya. Nah, ini 100 dibagi 101 dikali 75. 75. 100 dibagi 100. 1, betul, dikali 120. 120. Baru hasilnya kurangi tadi seperti ini. Ya, 155/100. Bisakah diperkecil? Bisa. Dibagi berapa nih? Bagi 5. Betul. Berapa hasilnya? Berarti ini per 20. 31. Bisakah dibagi kembali? Tidak, karena 31 adalah angka ganjil. Kepecahan campuran bisa karena penyebut lebih besar lebih kecil daripada pembilang. Penyebutnya tetap 20. 20 dikali berapa yang mendekati 31? Betul, 1. 31 dikurangi 20. Berapa hasilnya? 11. Betul. Ya. Nah, sebetulnya tidak ada kesulitan di dalam kalian mengerjakan baik itu pengurangan atau penjumlahan. Rubah kemana? Boleh ke desimal, boleh ke persen, boleh ke bentuk pecahan. Yang termudah buat kalian, silahkan rubah bentuknya. Ya, jadi tidak harus ke persen, tidak harus ke desimal saja, atau tidak harus ke pecahan. Lihat bentuk soalnya. Ya, Bu Eti sudah menerangkan ada 3 cara di dalam pengurangan, ada 3 cara juga di dalam bentuk penjumlahan. Silahkan pakai yang termudah ya buat kalian mengerjakan soal. Pasti bisa ya. Tetap semangat mengerjakan pembelajaran di rumah. Berlatih terus dalam mengerjakan soal-soalnya. Perhatikan dengan baik, pasti kalian bisa. Tetap semangat.